Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Sobat Budaya yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Selamat datang kepada para hadirin dan selamat datang juga kepada Bapak Dwi selaku Ketua Produksi Film Negara. Sore yang cerah di bulan puasa ini, Rumah Cinwa ada acara Buka Bersama Sematawayang. Oh iya, sebelum memulai acara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bella Thalia yang kali ini ditemani oleh MC super duper keren, yakni Ibu Ros. Saya Rosmi, MC dadakan. Di sini kami selaku MC akan memandu jalannya pada acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin dan terima kasih karena telah meluangkan acaranya pada hari ini. Sebelum dimulai acaranya pada hari ini, maka akan kami bacakan rundown susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan yang telah kita lalui bersama-sama. 2. Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan-sambutan. 5. Bincang budaya dengan tema berbagi proses kreatif dan menciptakan karya seni. 6. Karawitan oleh Jati Jajar Laras. Dan 7. Atau penutup oleh Wayang Potehi dengan lakon Bisi Muhibah Laksamana Cheng Ho. Wah, keren banget ya Bu Ros acara kita kali ini. Oh iya, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bakti BCA, Marks of Puppet, Asia Wangi, Taman Kaldera, dan Lima Indonesia yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini dengan baik. Oke, mari kita masuk ke acara pertama kita, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada operator. Hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, agar acara kita di sore hari ini berjalan dengan lancar, sebaiknya kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Ibu Rini. Kepada Ibu Rini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua. Sebelum kita berdoa, semoga apa-apa yang kita inginkan kita jalani sampai nanti akhir acara berjalan dengan lancar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari Ibu-ibu semuanya kita angkat kedua tangan kita atau tundukkan kepala kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jaidatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qalba maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syaraqarati maut wa najata minan nar wa final hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rini. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Woro selaku dosen sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya UI dan selaku pendiri Sanggar Rumah. Untuk Ibu Woro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dengan saya ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Dwi Herianto yang saya hormati, Kepala PFN. Ibu-ibu tahu nggak PFN? Ya tahu ya, zaman dulu banget ya. Produksi film nasional yang memproduksi Unyil. Nah, mungkin ibu-ibu dulu waktu kecil nontonnya Unyil, ya. Tapi sekarang nggak Unyil lagi kan? Nontonnya Potehi, ya. Nontonnya Potehi. Potehi dan Unyil itu bersaudara, ya. Nah, sore ini kita memang berkumpul melaksanakan sebuah rutinitas dari Rumah Cinta Wayang Padi yang sudah berlangsung dari tahun 2018 dan mungkin ini adalah Minggu Semata Wayang yang ke-150 kurang lebih ya. Jadi cukup banyak episodenya dan banyak juga huru-haranya. Dan tadi pagi saya itu diingatkan oleh Teh Barkah ya. Teh Barkah itu yang tercinta yang menjaga rumah ini. Ibu tuh aneh, maksudnya saya. Ibu punya adik semata wayang, Bu Eri. Punya kakak semata wayang, Pak Eko. Punya anak semata wayang. Makanya punya acara semata wayang. Jadi mungkin sudah menjadi tugas kami, khususnya teman-teman di Rumah Cinta Wayang, menjaga wayang. Tak wayang maka tak sayang, tak sayang wayang melayang. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang 2 tahun ini kita laksanakan Minggu Semata Wayang dalam keprihatinan, betul-betul prihatin ya. Tetapi toh roh dari wayang tetap berkibar melalui media sosial. Salah satunya adalah YouTube, Instagram, dan Facebook. Pak Dwi yang terhormat, ingin saya sampaikan bahwa Taman Kaldera adalah wadah apresiasi seni budaya, khususnya sanggar-sanggar seni yang ada di Depok sebetulnya. Kami punya saudara di Setu Pengasinan di daerah Sawangan. Kalau di sini adalah Setu Jati Jajar. Yang bau resto Jati Jajar nih ibu-ibu ini nih. Nah, ya. Ibu-ibu ini adalah penduduk lama dari Jati Jajar ya. Sementara saya sendiri sudah di sini 76, mulai tinggal 80. Nah, waktu saya kuliah di Rawamangun saya tinggal di sini. Jadi bolosnya ke sini Pak. Kuliahnya ditinggal. Kemudian setelah dewasa kami juga masih tetap di sini membawa misi budaya untuk membangun bangsa, kurang lebih seperti itu. Dan pada saat ini tanpa harus woro-woro terlalu keras, kok ya banyak alumni UI-nya. Nah,
Tadi saya kenal ternyata Mas Bowo ini juga alumni mesin ya. Ada Ibu Esi, dosen senior saya juga ya. Ada Mas Dale juga, ini pembicaranya juga, MC-nya juga, fotografernya juga, moderatornya juga, yang main potehi juga. Jadi kadang-kadang saya bingung. Oh iya. Disebut juga ibu-ibu Jatilaras. Jatilaras ini juga alumni UI ya tetangganya. Universitas ibu-ibu. Ada Bu Ratna, Batik Depok ya. Beliau adalah penggagas Batik Depok. Sangat kreatif dan punya grup pembatik yang berlatihnya di sini. Jadi seluruh Jati Jajar ini droppingnya tuh di sini ya, Ibu Ratna ya, ibu-ibu ya. Tepuk tangan dong untuk Taman Kaldera. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan secara singkat karena masih banyak acara menanti. Dan nanti ada, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Jati Jajar Laras ya yang setia setiap bulan ya. Bulan depan ada lagi, seragamnya ganti ya. Tapi aku nggak pernah kebagian ya. Bulan depan edisi Lebaran Semata Wayang ya. Kemudian bulan Juninya ada lagi. Bulan depan ada tamu Pak untuk kami dari Hawaii University yang sedang membuat disertasi tentang gerakan Rumah Cinwa. Jadi sebagai role model mengangkat satu wayang yang sudah punah, yaitu wayang potehi. Yang bersangkutan memang orang Taiwan, tapi memang mengambil doktornya di Hawaii dan akan meneliti Rumah Cinta Wayang. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada sayur Pak, mudah-mudahan nanti masakannya juga ada sayuran hidroponik ya, sehat ya. Dan ibu-ibu ketahui sebetulnya saat ini Rumah Cinta Wayang sedang menyusun satu kerjasama dengan PFN ya untuk bisa ngangsu kawruh. Ngangsu kawruh itu apa Bu Esi? Belajar. Nah, Bu Esi ini teknik yang aneh juga karena selalu bicara budaya sama saya, nuturi saya, Cegoro gini. Oh siap Bu. Nah gitu. Ada Mas Dale, ngene. Nah, Mas Dale walaupun nggak ngerti bahasa Jawa tapi sudah sejak bergaul dengan Rumah Cinwa bisa bahasa Jawa, khususnya nggih, atur nuwun, nggih. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kerjasama kita semua dilancarkan dan dimudahkan dalam upaya kita membangun bangsa ini melalui budaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih banyak Bu Woro. Selanjutnya yaitu kita masuki acara inti bincang-bincang budaya yang bertajuk berbagi proses kreatif dan menciptakan karya seni yang akan dimoderatori oleh Mbak Sulistiani selaku pendiri Suci Taat Production. Untuk itu kami undang Ibu Ratna dari Batik Depok untuk menduduki singgasananya dan Om Dale juga untuk, sudah ada Mbak Deno ya dari Sanggar Kartika. Acara akan kami serahkan kepada Mbak Sulistiani untuk memulai bincang-bincangnya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu semua? Baik, oke. Selamat datang kepada Pak Dwi Herianto selaku Direktur PFN. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Ros, kita akan melangsungkan acara talk show ya. Ini sebenarnya bincang santai aja sih, nggak usah tegang Mas Dale. Iya, nggak tegang. Oke. Di sini udah ada 3 pembicara yang super kece. Yang pertama ini ada Mbak Deno dari Sanggar Kartika. Beliau adalah pemimpin Sanggar Kartika. Lalu ada Mas Dale juga. Mas Dale ini ketua bidang film di
di Rumah Cinta Wayang. Bener gak? Iya, baru Bener gak? Dan ini di forum ini ternyata sepertinya satu-satunya yang paling ganteng ya. Lalu selanjutnya ada Bu Ratna, pemimpin dari Batik Ratna Batik. Oh bukan Nawasena. Oh iya betul. Oke, mungkin kita mulai dulu dari Mbak Denok kali ya. Aku mau nanya-nanya sama Mbak Denok nih, pegang boleh nih. Mbak, konon katanya Mbak Denok nih lulusan ISI Yogyakarta ya? Ya benar. Jurusan seni tari. Sejauh ini sudah berapa karya tari sih yang dihasilkan? Banyak sebenarnya, tapi baru beberapa yang sudah terekspos gitu. Kita udah menciptakan banyak, tapi baru beberapa aja yang sudah dipentaskan entah di dalam kota Jabodetabek atau di luar. Untuk yang tahun 2016 ini dari Sanggar Kartika itu menciptakan tari Neang Sora. Nah, Neang Sora itu kami mengambil cerita dari sejarah kota Depok, yaitu Gong Sibolong. Nah, kemungkinan sudah pada tahu ya sejarah-sejarah di kota Depok. Nah, untuk 2017 kami mengambil karya itu tentang kembang goyang, makanan. Nah, di situ kami menciptakan karya tari itu dari pemasarannya. Jadi tadinya kita mau ke pembuatan, tapi terlalu sulit kalau untuk pembuatan. Jadi pemasarannya aja, jadi ngambilnya di pemasaran kembang goyang itu seperti apa gitu. Di 2018 kami stop, 2019 stop, di 2020 kami bikin lagi itu tentang pandemi. Jadi tariannya Rengmi, Rengkat Pandemi. Nah di 2021 kemarin akhir itu kebetulan ada acara juga Festival Payung Indonesia di Solo. Di Kota Depok salah satunya Sanggar Kartika yang mewakili ke sana. Nah kami mengambil tentang ceritanya itu dari peribahasa diapain sebelum hujan. Jadi kita harus berhati-hati sebelum adanya bencana atau seperti apa gitu. Nah di karya itu kami menceritakan itu perputaran hidup seseorang, kadang di atas, kadang di bawah. Nah di gerakan itu juga kita mengambil unsur gerakan jatuh bangun, itu menggambarkan dia jatuh terus bangunnya seseorang. Nah kita ngambil juga esensi dari payung. Payung itu kan kita memainkannya juga berputar. Nah itu ditandakan perputarannya kehidupan seseorang dari payung tersebut. Itu. Wah keren banget nih, berarti produktif, benar-benar produktif ya. Setiap tahun selalu menghasilkan karya. Ya. Boleh tahu nggak yang terlibat siapa aja sih? Banyak sekali yang terlibat. Iya. Kebetulan yang di Fespin ini tuh kita dari berbagai sanggar yang ada di Depok yang ikut gabung karena kan mereka pengen tahu pengalaman di luar seperti apa acaranya. Jadi monggo silakan untuk tahun 2021 bergabung dulu di Kartika. Insya Allah tahun depan, tahun ini mereka bisa berangkat sendiri dan menciptakan karyanya. Kita berbagi pengalaman gimana sih cara menciptakan karya, karena kalau di Sanggar Kartika ini kita menciptakan karya itu bukan asal gerak atau bagaimana, enggak. Jadi kita mengatur konsepnya dulu seperti apa, baru kita ke gerak. Karena kalau kita langsung ke gerak, nggak tahu konsep, bakal susah untuk untuk membangun sebuah karya tari itu susah. Kalau saya konsepnya dulu, jadi ada alur, di alur introduksi seperti apa, di adegan 1, terus klimaksnya itu seperti apa. Kita jadi konsepnya terlebih dahulu gitu. Oke, menarik sekali ya tadi. Ini yang saya garis bawahi adalah mengumpulkan sanggar-sanggar di Kota Depok, bukan hanya Sanggar Kartika Iya. saja. Pasti kalau kita gini nih, kita berdua aja biasanya beda pikiran kan, beda sudut pandang. Ini pasti banyak sanggar-sanggar juga pasti akan berbeda juga pola pikir, gagasan. Nah ini gimana sih untuk menyatukannya Mbak? Kalau untuk kemarin itu memang mereka hanya ikut sebagai penari saja. Tapi untuk alur pembuatan karya memang dari Sanggar Kartika semua. Jadi mereka nggak ikut campur untuk karya, untuk konsep itu nggak. Jadi kita yang mengatur konsep, mengatur pengkaryaannya. Jadi mereka hanya sebagai penari saja, gitu. Kalau untuk mengumpulkan teman-teman dari seluruh sanggar bagaimana tuh caranya? Kan kebetulan kami juga ada forum gitu ya. Forum di Kota Depok kan ada KGT tuh, Forum Komunitas Guru Tari. Nah kebetulan mereka punya sanggar masing-masing. Jadi kita setiap ada acara di Taman Mini atau apa pasti ketemu di situ di forum itu. Nah kebetulan juga kita setiap bulan lah itu ada kumpul-kumpul. Terus kalau ada event apa FKGT selalu dipakai, dari situ kita mengumpulkannya. Gitu. Oke, jadi ini Mbak Denok ini berusaha untuk untuk menyatukan banyak benar. orang, banyak suara dari berbagai komunitas Iya. untuk
berkarya bersama-sama ya. Betul. Lalu juga memanfaatkan forum yang sudah ada. Benar. Oke. Pending dulu ya Mbak. Oke. Nanti gantian ya sama yang lain. Kita ke Bu Ratna. Boleh Bu Ratna? Halo, selamat sore Bu Ratna. Baik ya kabarnya? Alhamdulillah. Bu Ratna, bicara mengenai Depok, konon katanya Depok ini punya batik ciri khasnya. Boleh dong diceritakan batik ciri khas Depok itu seperti apa? Ya, jadi batik Depok sebetulnya sudah sebelum wali kota Pak Idris sekarang sudah ada, tapi masih sebatas bukan pengrajin. Jadi masih diproduksi secara printing. Nah, setelah mati suri lumayan lama, tiba-tiba datanglah seorang Ratna dari negeri antah berantah. Saya mencoba waktu itu, sebetulnya obsesi sudah dari dulu sih Mbak. Jadi ingin apa ya, ketika saya berada di suatu kota, ingin memberikan effort atau kontribusi terhadap kota tersebut. Nah, saat itu saya melihat bahwa potensi di kota Depok sangat besar. Kenapa? Karena ternyata sebelum saya terjun ke batik, saya mencoba sedikit meriset tentang apa kota Depok. Ternyata Batavia itu segala budaya yang ada di sana, diantaranya cikal bakalnya dari Depok, seperti tari topeng. Tari topeng Betawi sebetulnya diawali dari tari Pinang yang terdiri dari 3 topeng, putih, merah, dan pink, yang masing-masing membawa karakter. Nah, dari situ saya mencoba menggali lagi sejarah-sejarah yang ada. Ternyata tempat tinggal Gubernur VOC ada di Depok, di Jalan Pemuda. Nah, dari situ kita gali lagi apa yang ada. Di antaranya seperti Mbak Dina tadi sebutkan, gong si bolong. Gongnya bolong tapi tetap bisa bunyi. Aneh sebetulnya ya Mas ya. Ya, tapi itu keajaibannya. Kemudian setelah dalam riset itu saya menemukan bahwa ada benggol. Benggol itu mata uang Belanda yang ditemukan ketika renovasi rumahnya Cornelis di Jalan Pemuda. Itu koinnya 1858. Dari situ saya terinspirasi untuk membuat motif-motif batik Depok. Saat itu motif batik yang banyak itu adalah semacam apa ya Mas Gali ya, kalau dibilang mural ya. Jadi cuman gambar terus langsung dituang, dinyatakan itu batik gitu. Sebagai orang Jawa asli, saya agak berontak gitu. Apakah ini batik gitu. Nah, sehingga saya mencoba menggali lebih dalam bagaimana membuat batik Depok itu tidak terkesan mural seperti yang lain, sehingga dari benggol, kemudian dari belimbing, gongsi bolong itu kami angkat, kami tuangkan ke dalam batik seperti yang saya pakai ini. Ini non sewu. Aduh, saya izin berdiri ya, Bu. Pamer sedikit ya, Bu. Kan nggak apa-apa, supaya kita semua bisa melihat nih seperti apa sih batik Depok. Ini agak-agak pamer sedikit. Ini non sewu. Ini yang saya pakai ini adalah gongsi bolong motifnya dengan penari topeng. Ini. Sehingga untuk membuat mass produk dari saya sendiri harus bergeser ke Bogor. Karena di sana pengolahan limbahnya lebih fleksibel, dalam artian bukan saya mencemari juga, tapi kami di guidance untuk mengurangi limbah dari batik itu. Karena batik itu kan ada 2 macam, satu yang memang warna alam, insya Allah aman, yang kedua sintetis. Kalau warna alam itu terbentur oleh biaya produksi sehingga harga jual tinggi, pangsanya tentunya terbatas. Sedangkan permintaan di Depok kalau bisa di bawah harga pasar dengan batik yang aman. Jadi saya merasa otaknya nggak sesuatu banget gitu. Harga pasar tapi batiknya aman dan bagus. Iya, cocok. Jadi kita mencoba curcol Bu. Jadi
kendalanya sebetulnya untuk produksi seperti itu, tapi kalau untuk karya sebetulnya lebih ke dalam diri saya sendiri. Terlalu idealis. Terima kasih. Jadi tadi tuh kendalanya adalah bagaimana batik ini tidak mencemari lingkungan, tetap ramah dengan lingkungan, sehingga ya cara Bu Ratna akhirnya harus bergeser ke nggak hanya di Depok saja, tapi mungkin ke tempat lain seperti salah satunya Bogor. Nah, Mas Dale, gimana nih hambatan selama ini yang mengganggu, lalu cara mengatasinya? Kayaknya di produksi seni itu rata-rata pakai duit pribadi ya Bu ya. Karena untuk cari dana sponsor itu kita butuh kredit lah, kita butuh nama, gimana caranya meyakinkan investor gitu ya. Kalau mau buat karya itu mau nggak mau memang kayaknya harus makan duit pribadi dulu, baru nanti setelah itu jadi baru kita jual gitu. Kalau di sisi produksi dan sponsor sih begitu. Cuman kalau di film, apalagi seni ya, seni itu kan harusnya, nggak harusnya sih, ada beberapa yang ngambil improvisasi. Kalau saya salah satu yang menerapkan 40% dari karya saya itu improvisasi. Jadi tidak mutlak apa yang saya tuliskan di skrip atau di apa harus dieksekusi seperti itu. Kita harus improvisasi gimana caranya ini tetap terwujudkan dan tergambarkan. Jadi apapun hambatannya, hambatan itu jangan dianggap, aduh ini kalau ada hambatan ini kita nggak bisa jalan nih, harus pending dulu. Dijalanin aja tapi penuh improvisasi aja. Oke, baik, kalau dari Mas Dale berarti cara untuk mengatasi hambatan adalah improvisasi. Baik, sebelum saya tutup dan juga mungkin lanjut ke acara berikutnya, saya serahkan ke MC. Sebentar ya, sabar ya. Saya boleh minta sedikit tanggapan dari Bapak Dwi Herianto selaku Direktur Utama PFN. Monggo Bapak mungkin bisa menanggapi bagaimana dari hasil diskusi, dari perbincangan tadi ini. Sudah ada Mbak Denok yang mewakili seni tari, lalu juga ada Bu Ratna dari seni rupa, seni batik, dan juga Mas Dale yang juga mewakili dari seni perfilman. Bapak mungkin boleh memberikan tanggapan atau motivasinya? Ya, baik. Tadi saya mendengarkan dengan seksama ya dari ketiga pembicara, dari Mbak Denok terkait dengan seni tari, kemudian dari Mbak Ratna terkait dengan batik, dan Mas Dale terkait dengan film ya. Itu sebetulnya kalau digabung bisa jadi satu karya. Nah, untuk menciptakan karya saya sampaikan ada yang disebut dengan 4C namanya. Jadi yang pertama connect, ya, C yang pertama. Nah, sebenarnya ini udah connect nih ya. Tarinya dari Depok, batiknya Depok, kemudian juga yang pembuat filmnya ada di Depok. Jadi bisa bikin nanti satu karya film. Wow. Nah, kebetulan di PFN kita memproduksi film namanya 15 menit Indonesia. Jadi nanti bisa dibuatkan film tuh 15 menit Indonesia yang bertajuk ketiga tadi, ya. Itu C yang pertama, connect. C yang kedua ya harus collaborate. Jadi nanti duduk bertiga, ya, bikin konsepnya, tarinya tari apa, batiknya menggunakan apa, dan sutradaranya untuk filmnya apa, collaborate. C yang ketiga, create. Nah, jadi buat skripnya dan lainnya. Dan yang terakhir sebetulnya ini ada bisnisnya, yaitu C yang terakhir adalah commerce. Jadi satu karya itu memang tadi betul kalau membuat satu karya belum terkenal pasti menggunakan kocek sendiri, yes. Karena kalau di awal seperti itu biasanya. Jadi dimulai dari passion sebetulnya, ya. Kayak Mbak Ratna kalau mau bikin desain harus moodnya juga enak dulu baru bisa. Ya kalau enggak bisa. Ya, memang passion itu yang menjadi satu semangat kita dalam berkarya. Dan saya lihat seperti Ibu Woro ini kan memiliki passion juga. Jadi acara semata wayang tuh, nah makanya termasuk yang wayang Potehi ini tinggal satu-satunya ini
ya penerusnya. Kalau nggak dilestarikan, ya selesai ya Bu ya. Nah, jadi konsep yang disampaikan 4C tadi bisa segera diwujudkan. Nanti kami dari PFN bisa bantu untuk buatkan filmnya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, selamat datang. Mungkin Bu Ros bisa menanggapi Bu dari teman-teman, paparan teman-teman tadi. Dan saya Ros, saya fasilitator lapangan dari program Kita Mendari Hati. Dan sebenarnya saya tuh datangnya terlambat, tapi bisa saya sampaikan saya tuh senang banget, semangatnya luar biasa. Kemudian ada satu kesadaran bahwa harus memulai sesuatu itu ya dari diri sendiri. Tidak mungkin kita berharap orang lain atau segera orang lain mengikuti, tapi memang harus ada dari diri sendiri, dan itu memang memerlukan semacam pengorbanan ya Mbak ya. Pengorbanan yang sebenarnya luar biasa, yang kadang-kadang orang yang nggak into art itu nggak bisa memahami ya, tidak bisa memahami bahwa art itu memiliki value yang sangat tinggi gitu. Jadi mudah-mudahan semangatnya di sini itu akan segera memancar, menular kemana-mana. Kemudian, amin. Kemudian yang kedua saya sepakat Pak, harus ada kolaborasi, harus ada konektivitas, harus ada kebersamaan. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita kerjakan sendiri, kalau sendirian itu nggak bakal sampai mana-mana. Tapi dengan bersama, kalau istilahnya sekarang apa ya, social capital gitu ya Pak ya, itu kita akan bisa mencapai suatu titik yang sudah kita rencanakan dengan rencana yang tertata, jadi agak terstruktur gitu ya Pak ya. Jadi saya sepakat banget sama Bapak. Nah, Bapaknya yang mesti dikasih tepuk tangan Pak. Baik, demikian tadi talk show dan juga tanggapan-tanggapan dari para tamu undangan yang sudah jauh-jauh datang ke Taman Kaldera. Ada satu hal yang saya garis bawahi yang juga saya simpulkan dari perbincangan kita pada hari ini, pada sore hari ini, bahwa yang pertama, kolaborasi itu sangat penting dilakukan. Tadi sudah, kalau kita dengar cerita Mbak Denok sudah memulainya dengan sanggar-sanggar yang ada di Kota Depok. Lalu yang kedua, ketika ada ide langsung tuangkan saja, meskipun sedikit demi sedikit seperti yang dilakukan oleh Bu Ratna tadi dan juga Mas Dale. Ada inspirasi apa, ditulis sedikit atau di sketch sedikit, lalu lakukan. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, nggak kerasa nih ya udah jam segini aja ya Bu. Iya Bella. Sambil menunggu acara. Iya benar. Masih ada acara hiburan ya. Sambil menunggu berbuka puasa, mari kita dengarkan persembahan lagu dari Karawitan Jati Jajar Lara. Selamat menyaksikan.
Yo, yo, Hasan ơi. Xiên hòa mati hai. Huy hợp trường xin lại. Dengan dia kami turun dari gunung. Bunga segar bermekaran di bumi. Memberikan berkah, keberuntungan, dan umur panjang. Para dewa datang dan duduk bersama di situ. Kim Tien, Imlek, Sagwe, Cecap Go, Jingo, Cicap Same, atau yang terhitung terjatuh pada tanggal 15 April tahun 2022 Masehi. Pintu Suhok Tien Kuat atau yang lebih dikenal sebagai empat dewa telah turun dari gunung pertapaannya masing-masing untuk menuju ke tempat yang dinamakan Taman Kaldera, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan tujuan untuk menjadi saksi dan juga memohon kepada Tien Yang Maha Kuasa, juga kepada Dewa Bumi setempat atas terselenggarakannya pagelaran pementasan Wayang Potehi oleh Rumah Cinta Wayang. Rumah Cinta Wayang untuk menyelenggarakan acara buka bersama di tanggal dan hari yang berbahagia ini. Pintu Suhok Tien Kuan juga memohonkan kepada Tien Yang Maha Kuasa agar dapat diberikannya keberkahan, keselamatan, panjang umur, kebahagiaan, dan juga umur panjang kepada para panitia, para penyelenggara, para hadirin-hadirin yang telah tiba dan juga telah datang ikut memeriahkan dan menonton pagelaran Wayang Potehi ini, juga terkhususnya pada pihak dari PFN dan juga pihak daripada UNESCO serta para pengisi acara narasumber yang berbahagia di hari ini. Semoga Tien Yang Maha Kuasa dapat memberikan kelanggengan kesuksesan dan juga dapat diberikan kenikmatan, kelebihan dan juga keberkahan yang tiada hentinya tanpa kekurangan sesuatu pun apa. Ibarat kemuliaan selalu muncul bagaikan puncak gunung selatan, rezeki yang terus mengalir berlimpah ruah bagaikan air di lautan timur. Om Tiao Isun Kok Tai Ping An. Angin bertiup dengan lembut, hujan turun pada masanya. Negara jaya, rakyat dapat hidup dengan aman, damai, dan sentosa. Pada pementasan Wayang Potehi Rumah Cinta Wayang pada hari ini ingin diceritakan mengenai sebuah lakon yang sangat berhubungan dengan bulan yang suci ini, yaitu adalah Misi Muhibah Laksamana Cheng Ho. Menceritakan seorang laksamana dari negara Tiongkok beragama Muslim yang mengarungi samudra dan juga mengadakan pelayaran atas perintah daripada Kaisar Chu Xuanting pada abad pertengahan ke-15 untuk mengarungi sekitaran laut daripada ini Laut Selatan. Bagaimanakah mengenai kisah armada Sampoko atau Laksamana Cengho yang ditemani oleh sahabatnya bernama Ong King Hong tersebut? Langsung saja kita saksikan. Selamat menyaksikan dan semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Chuan Lai Pai Siu.
루이차 조안해. Thiểu y xuân quốc thái bình an tốt chẳng quế cầu mà hào lãm sản tim Kaisar Chu Xuantik, seorang Hongte atau disebut kaisar dari kerajaan Ming yang berkuasa di dataran Tiongkok atas izin Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam dalam impiku ketika melaksanakan sholat tahajud di 2/3 malam mendapatkan sebuah hidayah ataupun sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan rombongan armada pelayaran dengan tujuan misi muhibbah ke wilayah Laut Selatan, juga dengan tujuan yang lainnya yaitu menyebarkan ini agama damai, agama Islam. Untuk bisa segera melaksanakan misi tersebut, tim sekarang ingin membuka persidangan musyawarah dan juga ingin memanggil seseorang agar yang dipercaya dan bisa untuk melaksanakan tugas dari ini hidayah yang tim dapatkan ini. Ya, Luica. Tim ingin memanggil Laksamana yang tim percayakan bernama Laksamana Jenggo atau Sampokong untuk segera menghadapi. Oh. Hamba Laksamana Jenggo menghadap kepada Sri Paduka Kaisar Chu Xuantik. Sebelum menerima perintah daripada Kaisar, hamba ingin menghaturkan salam panjang umur kepada Kaisar Sri Paduka Baginda Raja Chu Xuantik. Musuh panjang umur, ban sui, ban sui. Laksamana Jenggo, Cinca. Semalam tim mendapatkan hidayah untuk mengirimkan rombongan armada pelayaran ke wilayah Laut Selatan dengan misi suci menyebarkan agama kita yaitu agama Islam. Untuk itu kepada Laksamana Jenggo, Laksamana Ulung yang kupercayakan, akan kuperintahkan sekarang juga perintahkan bersama ini sahabat kita bernama Ong King Hong segeralah untuk memimpin rombongan pelayaran ini agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang tim dapatkan dari tahajud yang tim laksanakan. Wah ya, Masya Allah, mulia sekali maksud daripada Paduka. Baiklah, insya Allah atas izin daripada
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, hamba akan melaksanakan tugas suci ini dengan sepenuh hati hamba. Namun kepada Pak Si Paduka Baginda Raja, sebaiknya Ong King Hong pun saudara kita, sahabat kita juga harus diberikan pengetahuan daripada ini jihad kita agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, kalau misalnya begitu, perintahkan Laksamana Cengho untuk segera menyampaikan ini amanah dan juga fatwaku ini kepada saudara Ong King Hong Chomi. Baiklah, alhamdulillah kita telah mencapai sebuah mufakat dalam musyawarah persidangan ini. Oleh sebab itu, musyawarah persidangan ini tim tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua ya Luica. Untuk kepada semua pejabat dan pengurus kerajaan dapat untuk kembali ke posisinya masing-masing menjalankan tugasnya sebagaimana sehari-harinya. Menjalankan tugas masing-masing. Sekarang tim ingin kembali ke kamar kaisar untuk bersiap-siap menuju kepada ini masjid kerajaan agar dapat menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu sholat zuhur berjamaah. Tim kadwe liao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku dipanggil ke persidangan khalifah kita, kaisar kita Chu Swantik, yang dan juga saat ini kita diperintahkan untuk memerintahkan aku untuk membacakan sabda ataupun senci yang berisi perintah kepada kalian semua. Sekarang akan kubacakan ini fatwa dari Kaisar Swantik Si. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini akan kuperintahkan Laksamana Cengho dengan Ong King Hong segera untuk memimpin rombongan armada pelayaran ke Laut Selatan untuk menjalankan misi muhibah dan menyebarkan ini agama Islam kepada seluruh manusia di negeri selatan. Lalu catatlah perjalananmu dan pelayaranmu dalam suatu tulisan utuh sebagai bukti atas penjelajahan dan dakwahmu kepada para penghuni-penghuni negeri-negeri di selatan. Maha benar Allah ya dengan segala firman-Nya. Baiklah kepada para sahabat, meriam sudah dikumandangkan sebelum kita berangkat menuju ke ini negeri selatan. Marilah kita saling memberikan pamit kepada keluarga masing-masing agar mereka tidak khawatir terhadap ini jihad dan bakti kita terumumnya pada khalifah kita Chu Swantik, pada khususnya yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu langsunglah kita berangkat sekarang juga. Setelah sholat subuh berjamaah Suhauliau. Baiklah, para sahabat semua yang sudah membawakan logistik dan juga perlengkapan dan juga membawa mental yang sangat kuat untuk mengadakan pelayanan ini, langsung saja dengan mengucapkan Bismillah basmalah akan kunaikan dan langsung kita berangkat sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, he. Alhamdulillah atas seizin Allah Subhanahu wa taala, hari ini bertepatan dengan tanggal Imlek Lakwe C Sacat It Kau Peksinian atau lebih dikenal bulan 6 tanggal 30 tahun 1984 penanggalan Tiongkok. Kami rombongan armada Kaisar Cus Kontik telah bersandar dan berlabuh mendarat dengan selamat walafiat di ini pelabuhan yang dinamakan oleh penduduk sekitar bernama Pelabuhan Simongan. Marilah kita sekarang mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang ada sampai sekarang ini. Auhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane Cenglo menghadap kepada Laksamana untuk memberikan laporan yang cukup menyedihkan. Begini Laksamana, juru mudi kita yang bernama Ong Kim Hong
tiba-tiba mendadak sakit keras setelah mendarat di ini tempat, yaitu Semawis, Pulau Jawa. Wah, iya. Astagfirullahaladzim. Wah, baiklah. Kalau misalnya begitu, kita harus bergegas untuk mencari tempat persinggahan sementara untuk bisa dijadikan ini tangsi agar perjalanan kita menyebarkan agama Islam bisa dapat berjalan dengan lancar. Ciao Mei. Baiklah, dengan begitu aku juga sebagai pemimpin bagi rombongan ini harus juga ikut terlibat mencarikan ini persinggahan agar bisa meracik obat tradisional untuk saudara kita, sahabat kita bernama Ong King Hong Ciliao. Oh, oh, ternyata kita setelah tadi kudapatkan informasi dari Kau Cheng Lo, kita sudah berada di ini gua, dan gua ini cukup sangat luas, bagaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya sebagai tempat persinggahan kita dan tempat kita untuk beribadah. Subhanallah, sepertinya ini bisa kita jadikan tangsi untuk bisa selama berada di wilayah ini. Dan lihatlah, di ujung gua sudah ada mata air yang kita bisa gunakan untuk berwudu sebelum kita mendirikan ini sholat 5 waktu. Namun, apakah ini hanyalah pendengaranku atau kawan-kawan saudara semua bisa mendengarkan juga? Sepertinya ada alunan yang bagaikan pentungan yang bernada yang sangat indah sekali. Apakah yang dinamakan ini? Oh, wahai Laksamana, itu mungkin yang dinamakan oleh penduduk sekitar bernama gamelan. Sepertinya kita seakan-akan disambut oleh para penduduk di sekitar sini. Baiklah, sembari mendengarkan gamelan ini, kita juga tidak lupa untuk bersolawat, menyanyikan ini tembang yang barusan saja diajarkan oleh penduduk sekitar kepadaku bernama Tombo Ati. Baiklah, sekarang kita langsung bergegas sekarang juga. Ciliao.
Allah, Masya Allah, sangat indah sekali ini tombok ati yang telah kita tembangkan bersama-sama. Ini kita sudah selesai ibadah kita, ya, dan langsung saja kita untuk bisa kembali kepada tugas yang masing-masing. Terkhususnya untuk aku, Laksamana Cengho, akan berusaha membuat obat untuk kesembuhan ini sahabat kita bernama Ong King Hong. Baiklah kawan-kawan, terima kasih atas doanya, terima kasih juga atas tembangan yang sangat indah sekali bernama Tombok Ati yang diiringi oleh gamelan yang entah dari mana aku mendengarkan alunan-alunannya. Sekarang juga kita kembali ke tugasnya masing-masing. Ciliau. Alhamdulillah, atas seizin Allah, aku dapat sembuh dari penyakitku. Kini perdagangan di sepanjang pantai utara Jawa semakin ramai. Para armada awak kapal, sahabat-sahabat berturut sudah banyak yang menikah dengan wanita Jawa, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, karena mereka menikah dengan semata-mata sebagai bagian dari ibadah dan juga syiar menyebarkan agama Islam kepada penduduk di negeri Jawa ini. Berkat jerih payah aku dan anak buahku, kawasan sekitar ini juga berangsur-angsur menjadi ramai dan makmur. Semakin banyak orang Tiongkok yang datang, bertempat tinggal, berdagang, berkeluarga, membangun peradaban Islam yang makmur. Sekarang aku ingin kembali menjalankan ibadahku. Ciliau. Lai. Wah, baiklah. Sekarang saudaraku bernama Oh King Hong, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah alamin. Untuk itu marilah kita rayakan kesehatan daripada Ong King Hong ini dengan adanya ini. Salah satu kebudayaan dan kesenian daripada yang ada di Pulau Semawis Jawa ini. Wah, namanya kalau nggak salah namanya Marawis. Baiklah, langsung saja kita dengarkan ini persembahan atau pementasan Marawis sekarang juga. Silahkan kepada para penduduk Semawis untuk langsung mendendangkannya. Al-qalbu القلب
Wah, terima kasih ini nih. Wah, kita nih harus berterima kasih kepada satu Allah Subhanahu wa taala sama kepada kelompok Marawis Al-Mukminun yang sudah memberikan kita, wah ini salah satu kebudayaan yang sangat-sangat lekat ya di Semawis ini. Namanya Marawis. Oh iya, Marawis. Lah, terus kok kamu cerita tentang siapa tadi? Laksamana Jeho itu seperti apa jadinya? Akhirnya seperti apa? Oh, ya. Nih, temanku mungkin bisa nih. Yuk. Jadi tuh gini ceritanya. Apa? Laksamana Cengho itu akhirnya menjadi seorang muslim yang taat. Kemudian beliau juga menyebarkan agama Islam di kalangan masyarakat Tiongkok dan penduduk setempat. Kemudian sebagai menghormati beliau, didirikanlah patung Laksamana Cengho di gua tadi. Keren kan? Alah, gitu toh. Oh, ya sudah. Oh, kayaknya itu cerita tentang Laksamana Cengho ya. Ini, wah sudah bentar lagi kita, untungnya sih sudah siap-siap toh tadi ya. Siap-siapin takjil, buka puasa. Nah, sekarang untuk sekaligus menutup ini dari ada gamelan, talk show, bincang-bincang Marawis. Sekarang langsung potehi ya, kita juga jangan lupa kan loh. Ya. Jadi sekarang untuk istilah sekarang itu cooling down. Relaksasi. Healing. Apa itu healing? Sok-sok pakai modern itu loh. Apa namanya? Kita harus dicerahkan atau disirami dengan siraman ilahi. Tausiah sekarang harusnya. Yang sudah mendekati waktu buka ya. Ya sudah, kepada sekarang kita punya salah satu yang sangat berpengalamannya sangat banyak, ilmunya juga banyak, terus juga kepada Pak Ki Ageng Lanang mungkin bisa untuk menyampaikan kultur kita pada hari ini, tausiah pada hari ini kepada aku kepada ini sahabatku namanya Cenggo. Terus sahabat satu lagi namanya siapa? Cenglo. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda bidinil haq liyutammima makarimal akhlaq liyuhina sahayatan fi hadid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibunda Ibu Woro dan keluarga besarnya, para tokoh yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Kang Asep, selamat datang. Bu Endang dan teman-teman lainnya yang hadir, tim Wayang Potehi, panitia, tim Marawis dan tim Klonengan. Dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Pada kesempatan ini kita bersyukur karena Allah izinkan kita bisa berkumpul bersama. Alhamdulillah, sebagai wujud pertemuan ini semoga menghilangkan rasa kekangan kita bersama. Amin. Allah turunkan berkah yang berlimpah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Bisa alamin. tambah keberkahan, semangat sehat, dan untuk bisa berbahagia selalu. Amin. Salawat dan salam semoga Allah haturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum saya menyampaikan apa hubungannya dengan wayang budaya kita ini dengan puasa, saya kebetulan menemukan metodologi pembelajaran bagaimana kita bisa membaca aksara hijaiyah
Sehingga kalau kita ke Timur Tengah, kalau yang berbahasa Arab, kita tidak bisa ditipu karena kita tidak tahu bahasa Arab. Nah, namanya metode dalang. Apa sebenarnya dalang wayang yang ada? Wayang itu artinya gambar. Jadi hidup ini gambaran kayak seni nih, ya. Hidup ini kalau bisa seni itu apa? Bisa senang dan nikmat gitu ya. Lagu-lagu yang kita tadi, rangkaian tadi, nyanyian, tampilan-tampilan sholawatan, gendingan tadi menggugah rasa. Kenapa? Dengan pikiran kita menjadi cerdas. Konsepnya harus kita ini harus mengikuti kehidupan ini harus cerdas secara ilahiyah, alamiah dan ilmiah. Dunia seisinya ini terbatas oleh ruang dan waktu. Ya. Sekuat apapun tenaganya pasti akan mati. Secantik apapun pasti mati. Pejabat pasti mati. Orang kaya pasti mati. Orang ganteng pasti itu mati. Ya. Nah, ini ya. Ada. Kalau kita berharap yang terbatas, kita pasti akan kecewa. Tapi kalau berharap pada yang tiada batas, hanya Tuhan yang Maha Esa yang tiada batas. Hanya Allah yang tiada batas. Kalau kita berharap pada yang tiada batas, hanya Allah yang tiada batas, kita punya harapan. Nggak dapat sekarang, minggu depan, bulan depan, tahun depan, akhirat nanti masih punya harapan. Waktunya yang tanpa batas, yang kenikmatannya hasilnya tanpa batas, yang dilambangkan surganya Allah, jannah, yang tidak bisa terlintas terbayang oleh pikiran dan hati perasaan, yang tidak bisa dibayangkan kenikmatan, itulah surganya Allah. Nah, mungsuhnya Pandawa biasanya Kurawa, kumpule Raga Nyawa, yang dilambangkan buta, artinya buta nggak lihat. Yang digambarkan kalau dalam wayang itu kumpulnya Raga Nyawa Kurawa itu adalah seperti buta, jungkir balik dia. Nah, harus dicerahkan. Karena apa? Karena buta nggak ngelihat tata aturan kehidupan, maka harus kita cerahkan dengan pola apa? Pendekatan, mengajak, mendakwahi. Nah, kalau bahasanya Pandawa, papan sendoyo orientasi pendakwah. Ya, makanya dakwahnya bagaimana? Ya sesuai peran fungsi talenta kita yang kita miliki, melalui seni, melalui nyanyi, melalui apapun yang bisa mengajak kebaikan. Bapak Ibu, karena waktunya singkat, saya mengupas sedikit masalah kaitannya dengan puasa. Jadi kalau seni tadi, ini ibaratnya lakon ini, kita ini satu kehidupan. Kalau di ini ada ning nang ninggung, ada kendang tandang, itu filosofi. Ning harus mengheningkan, nung harus merenungkan, nang supaya ada ketenangan. Yang terakhir, gung, jangan lupa kepada yang maha agung, yang maha agung, yang maha agung. Ingat kepada Allah. Tapi bukan hanya di batin doang, semua dikendalikan oleh kendang. Mas Adil tadi ya, tandang, berbuat, bekerja. Itu konsep Qur'annya, walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa usaha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesuai peran masing-masing, yang kendang, yang kempul, yang saron, masing-masing berjalan sehingga kelihatan serempak. Nah, ini saya ibaratnya kita ini satu raga, ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan merasa paling. Kendang nggak boleh mendahului, sesuai perannya. Ketukannya juga sesuai. Gongnya juga pada waktu tertentu, gung pada waktu tertentu. Nggak boleh merasa paling. Gung terus gung berantakan ya. Nah, ini hidup ini kayak ibaratnya kalau di dalam hadis, kita hidup ini semua ini kayak satu jasad, satu raga. Peristiwa yang saya dapati, yang saya alami, saya walaupun kondisi kurang sehat ini sebenarnya, baru sekali ini saya bisa keluar dari padepokan semedi saya. Saya alhamdulillah dapat musibah kecelakaan, kaki saya ini patah tulangnya, 4 patah. Apa yang saya dapatkan hikmahnya, termasuk pundak patah 3 patahan. Tapi alhamdulillah proses. Saya nikmati ternyata hikmahnya bagaimana. Suatu saat saya mau rapat untuk urusan masjid di Parung, saya ditabrak ceger. Nah, saat itu antara raga dan roh saya pisah. Raga saya tergeletak, roh saya naik ke langit melihat, waduh, kaki itu udah ngampleh, tulangnya mau keluar, darahnya pada keluar,
Yang terjadi apa? Lemes, sakit. Nah setelah itu hilang. Ini saya cerita biar ada hikmahnya. Setelah masuk rumah sakit, disuntik oleh dokter, dibersihin, sudah selesai, akhirnya rohnya balik lagi. Itu terasa banget, sakit banget rasanya. Baru terasa, aduh, Allah, aduh, udah rasanya sakit. Baru bisa ngomong dan diajak ngomong, saya sudah pasrah antara sadar nggak sadar. Apa yang saya ambil tadi? Hidup ini jangan merasa paling, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling kuat, jangan merasa paling pinter, jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling susah juga. Tapi hidup ini harusnya saling melengkapi, saling peduli, saling berbagi. Siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, ayo sesama ini saudara, saling berbagi, saling peduli. Kalau yang belum tahu, mari kita kasih tahu yang sudah tahu. Sehingga apa? Terjadilah atmosfer udara yang segar. Kalau bahasanya terjadilah ketauhidan. Kalau dalam bahasa kenegaraannya Bhinneka Tunggal Ika. Saling melengkapi. Nah, sesuai ada tata aturan. Ibu-ibu, bapak-bapak, makanya dengan puasa ini adalah menjadi ibroh. Masih ada waktu ya. Puasa ini kalau bahasa Arabnya namanya imsak, menahan diri. Kalau puasa, orang Jawa puasa mupus ing rasa. Jadi mengendalikan hawa nafsu. Dan puasa ini bukan hanya sekarang aja yang terjadi. Yang diwajibkan bukan hanya orang agama Islam aja. Agama yang lain juga diajarkan untuk puasa. Bahkan bukan hanya manusia, alam pun juga puasa. Pohon puasa juga. Untuk menjadikan pohon ini bagaimana berbunga, berbuah, rontoklah daun-daunnya. Hewan, contoh hewan. Tahu ayam ibu-ibu? Seneng daging ayam? Nah, ayam ini waktu bertelur dia bingung. Makanya ngomongnya ayam gimana kalau tahu nih? Loh kok bukan betak-betak, loh kok bingung? Loh kok? Karena apa? Waktu keluar kok nggak dirinya nggak seperti ayam gitu ya, bulatan. Namanya telur. Loh kok bingung? Maka perintah Allah, hei ayam, kamu kenapa bingung? Itu kan proses kehidupanmu. Kalau kamu pengen punya keturunan seperti dirimu, punya kaki seperti dirimu, maka kamu sanggup nggak untuk berpuasa? Sanggup ya Allah. Maka kalau puasanya ayam yang benar minimal 21 hari. Ngangkrem bahasa Jawanya. Ya, angkrem. Ya. Nah, pada saat angkrem yang benar nanti akan menetas. Tapi kalau angkremnya nggak jadi, puasanya intrak-intrik, ya, ijlak-ijik, keluar terus cari makan. Yang jadi apa? Telurnya melekeren. Kalau orang Jawa tahu melekeren, kalau di sini bahasanya apa? Artinya apa? Telurnya nggak jadi anak, baunya nggak karuan. Itu contoh ayam. Nah, contoh lagi, ibu-ibu tahu kan namanya ulet. Ulet itu ya, ulet itu geli. Ibu-ibu kalau tak lihat ulet, mau nyentuh ulet pasti geli, ya kan? Nah, ulet juga ada cara puasanya. Ulet, kalau engkau sanggup mau menjadikan dirimu lebih daripada nggak ditakutin oleh sesamamu, nggak ditakutin oleh manusia, kamu harus berpuasa. Puasanya ulet bagaimana ibu? Nahan diri. Jadilah kepompong. Ya, setelah jadi kepompong, ulet berubah menjadilah kupu-kupu. Sehingga dengan kupu-kupu jadi indah berterbangan. Ibu-ibu nggak takut lagi, jadi senang lihatin kupu-kupu, ya kan? Nah, ini. Maka konsep orang kalau kita ngikutin petunjuk oleh Allah, apa sih inti sari untuk berpuasa? Kata Allah, hidup ini senang. Dengan seni hidup ini indah. Wow. Dengan ilmu hidup ini bisa menjadi mudah. Dengan Al-Quran atau Kitabullah hidup akan menjadi indah. Nah, makanya kelonengan tadi mau dalam tombok hati tadi ada ya. Nah, baca Quran pun kalau disenikan juga indah.
Inti Quran apa? Sebagaimana yang tercantum dalam panduan hidup, Google-nya hidup, supaya hidup ini apa? Beruntung. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan kalau dibanding Bismillahirrahmanirrahim kan enak ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau puasanya benar, terakhirnya menjadi orang takwa. Orang yang takwa itulah orang yang beruntung. Ya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan orang-orang yang iman, punya kepercayaan, punya keyakinan. Apapun agamanya, pasti ada puasanya. Puasa agama Hindu ada puasanya, Kristen ada, semuanya ada puasanya. Orang Jawa juga puasa, ada puasa mutih. Intinya apa? Untuk menstabilkan, mengenal dirinya bahwa raga manusia ini bukan hanya unsur jasadiah doang, tapi ada unsur rohaniah. Jasadiah dari 4 unsur: api, tanah, angin, air. Ditiupkan ruh, menjadilah manusia yang utuh. Karena apa? Kalau ruh keluar dari raganya bukan manusia lagi, namanya apa? Mayit, bangke. Makanya sederajat setinggi-tinggi apapun kekayaannya, berapapun harta bendanya, cantiknya seperti apa, ininya pasti terakhir jabat yang paling tinggi. Kalau nggak almarhum ya almarhumah. Nah, kalau kita bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau benar-benar beriman, diwajibkan kamu beriman untuk berpuasa. Intinya apa? Untuk bertakwa. Karena apa? Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu minal amri bil maram wa may yattaqillaha yaj'al lahu minal amri yusran kadabi salam wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib farabbi karimun habanal maram. Jadi dengan orang yang takwa itu Pak, diberikan kemudahan di saat kesulitan, dia ada masalah, ada aja solusinya, dan diberikan rezeki yang tanpa disengaja dari mana datangnya. Orang-orang yang takwa adalah orang-orang yang bahagia pada akhirnya. Ulaika humul muflihun. Karena waktu sudah mau masuk ya. Untuk terakhir kalinya mari kita berselawat semuanya bareng-bareng untuk doa. Allahumma innaka afun karim tuhibul afa fa'fu anni ya Rabbi. Bareng-bareng yuk. Allahumma innaka afun karim tuhibul afa fa'fu anni ya Rabbi. Sekali lagi. Allahumma innaka afun karim tuhibul afa fa'fu anni ya Rahim. Doa terakhir ini adalah di saat malam Ramadan ini digunakan. Ini yang diajarkan Rasul. Karena waktu maghrib kurang 5 menit maghrib, maka ini acak materinya. Yang penting bisa mengambil hikmahnya. Semoga Allah berikan berkah yang berlimpah dalam kebersamaan kita ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan begitu aku Cenglo tidak usah untuk menyimpulkan lagi ya, karena bentar lagi kita udah buru-buru buka ya. Ya sudahlah.
Semoga daripada rangkaian pementasan, rangkaian acara buka bersama ini dari kita awali di sore hari dengan bincang-bincang sampai di pementasan potehi yang sangat bermanfaat, gamelan yang sangat indah, marawis yang juga sangat mengiringi alunan yang sangat merdu, dan juga akhir diakhiri dengan tausiah dan kultum yang sangat bermanfaat dan berilmu di bulan suci Ramadan ini. Baiklah, kami dari Rumah Citawayang mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian dari para penonton semua. Baik, Hong Tie.